Selamat datang di dunia novel. Episode 6235, Xianjing dan Xianxi. Pemimpin sekte abadi 7 alam dan semua tetua sudah menunggu di pintu untuk menyambutnya. Namun masih ada beberapa orang lagi, para spiritualis roh dunia muda. Ayah, sekarang identitas Chu Feng telah terungkap. Apakah dia masih berani datang? Salah satu dari mereka berdiri di samping pemimpin sekte abadi 7 alam. Dia berkulit cerah dan meskipun dia seorang pria, dia cukup tampan, tetapi dia juga memiliki wajah yang kejam. Entahlah, kuharap mereka akan datang. Pemimpin sekte abadi 7 alam tidak yakin saat mengatakan ini. Ketika Jie Shanxian pergi, dia meminta mereka untuk kembali ke sini dan menunggu. Situasinya rumit pada saat itu, dan tidaklah mudah bagi mereka untuk mengikuti Jie Shanxian, jadi mereka harus mundur sementara kekacauan masih terjadi. Sekarang dia sedikit menyesalinya. Dia juga takut Jie Shanxian tidak berani datang. Saya pikir kita tidak perlu menunggu, kata pria jahat itu. Kakak, kenapa kamu berkata begitu? Seorang wanita yang sama cantiknya dengan sepasang mata biru menatap pria jahat itu. Meskipun jenis kelamin mereka berbeda, wajah mereka agak mirip, dan sudah jelas bahwa mereka berdua adalah keturunan pemimpin sekte abadi 7 alam. Jika rumor itu benar, dia benar-benar memiliki asal-usul denyut nadi dan garis keturunan raja. Dia pasti berhati-hati. Dia tidak begitu mengenal kita, jadi bagaimana dia bisa tahu kalau kita tertarik dengan apa yang dimilikinya? Kecuali dia cukup mengenal kita atau punya orang kuat di belakangnya. Kalau tidak, orang biasa tidak akan berani datang. Kata pria kejam itu. Ketika dia mengatakan hal ini, banyak orang mengangguk. Bahkan pemimpin sekte abadi 7 alam pun mendesah pelan. Bagaimana mungkin dia tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Namun dia masih berharap Chu Feng dan Jie Shanxian bisa datang. Namun, tak lama kemudian semua orang di sekte abadi 7 alam menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka saat Chu Feng dan 2 orang lainnya muncul di hadapan mereka. Pada saat ini, Chu Feng dan Jie Shanxian telah kembali ke wujud asli mereka, hanya Wang Qiang yang masih menyamar. Pemimpin sekte abadi 7 alam memimpin semua orang dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat wajah asli Jie Shanxian Zhenren, dia juga tahu bahwa wanita di depannya adalah spiritualis naga langit. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada sekte saya. Pemimpin sekte 7 alam abadi berkata kepada Jie Shanxian. Tidak perlu berterima kasih padaku, yang penting jangan mengecewakan kami. Tuan Jie Shanxian itu sudah pasti. Silakan masuk kalian bertiga. Setelah itu, Chu Feng dan 2 orang lainnya diundang ke sekte abadi 7 alam. Sekte abadi 7 alam memang merupakan kekuatan spiritualis dunia. Segala sesuatu di sini berubah karena formasi. Belum lagi tanaman, bahkan semua bangunan memancarkan cahaya dengan tingkat yang berbeda-beda. Sekilas, cahaya warna-warni memenuhi pandangan, seakan-akan melangkah ke dunia asing. Orang-orang kuno ini, mereka tidak menganggap ini terlihat bagus, kan? Ini. Bukankah ini polusi cahaya murni? Wang Qiang diam-diam mengeluh kepada Chu Feng. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari zaman kuno, jadi wajar jika mereka memiliki selera estetika yang berbeda. Chu Feng menjawab dengan diam-diam. Dia juga sangat setuju dengan pendapat Wang Qiang. Kalau itu sesuatu yang alamiah, pasti ada spiritualis roh dunia di dalamnya. Tetapi jika sesuatu yang seharusnya normal sengaja dibuat bersinar, hal itu tampak terlalu disengaja. Chu Feng dan 2 orang lainnya pertama-tama dikirim ke istana untuk beristirahat. Pemimpin sekte abadi 7 alam berkata bahwa dia perlu membuat beberapa persiapan,
jadi dia pergi bersama beberapa tetua. Namun beberapa tetua dan junior ditinggalkan untuk menghibur Chu Feng dan yang lainnya. Saudaraku, mengapa aku merasa orang-orang ini tidak dapat diandalkan? Aku selalu merasa cara mereka memandangmu seperti serigala lapar yang melihat seekor kelinci putih kecil. Wang Qiang berkata diam-diam, tetapi kali ini, Jie Shanxian juga bisa mendengarnya, jadi Wang Qiang melakukannya dengan sengaja. Anda datang ke sini dengan sengaja, jadi Anda akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kalian berdua, jangan tinggalkan pandanganku. Tidak peduli apakah mereka punya niat lain atau tidak, aku bisa menjamin keselamatan kalian. Jie Shanxian berkata diam-diam. Tuan Chu Feng. Perkenalkan, aku putri pemimpin sekte abadi 7 alam. Namaku Xian Jing. Ini saudaraku, Xian Shi. Wanita bermata biru itu berjalan mendekati Chu Feng dan berkata, "Engah." Namun begitu dia mengatakan ini, Wang Qiang tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah keajaiban langit dan bumi?" Tanya Wang Qiang. "Tuan, mengapa Anda berkata begitu?" Xian Jing bingung. "Nama kalian berdua terdengar seperti sumber daya kultivasi," kata Wang Qiang sambil tersenyum. Mendengar ini, Xian Jing sedikit mengernyit. Di dalam istana, orang bahkan bisa merasakan niat membunuh. Itu bukan Xian Jing, tapi Xian Shi. Merasakan niat membunuh, Jie Shanxian menatap Xian Shi. Dalam sekejap, hawa dingin yang mengerikan menyapu seluruh aula. Bahkan niat membunuh dari Xian Shi pun tersembunyi. Merasa ada yang tidak beres, para tetua dari sekte abadi 7 alam yang hadir tidak mengambil tindakan apapun, tetapi mereka tampak waspada. Melihat ini, Xian Jing buru-buru menepuk Xian Shi. Xian Shi mengerti maksudnya dan menyingkirkan niat membunuhnya. Jie Shanxian juga berhenti di titik itu dan menyingkirkan rasa dingin. Melihat situasinya baik-baik saja, Xian Jing menatap Wang Qiang sambil tersenyum. Pemuda ini pandai sekali bercanda. Ayahku yang memberi kami nama ini. Ia ingin aku secerah kristal dan adikku sekeras batu. Oh, begitu. Nama yang bagus. Wang Qiang terkekeh. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan asal-usul nama-nama itu. Dia merasa agak puas saat itu. Karena Jie Shanxian. "Senior, tolong beri saya dukunganmu." Wang Qiang menyampaikan pesan itu kepada Jie Shanxian. Jie Shanxian mengabaikan Wang Qiang. Namun Wang Qiang masih tetap tersenyum. Jika saya harus mengatakannya, dia salah karena bercanda tentang nama orang lain ketika mereka bertemu. Namun Jie Shanxian sama sekali tidak menyalahkan pihak lain, sebaliknya, ia langsung melakukan serangan balik setelah pihak lain menunjukkan ketidaksenangannya. Dukungan semacam ini untuknya membuat Wang Qiang merasa bahwa Jie Shanxian memang sebaik yang dikatakan Chu Feng. "Saudara Chu Feng, aku sudah lama mendengar namamu yang hebat. Kudengar kau adalah pemilik garis keturunan raja, dan juga spiritualis roh dunia jenius paling kuat di dunia saat ini." Xian Shi dengan wajah tegas bertanya pada Chu Feng. "Reputasi kosong." Chu Feng tersenyum tipis. "Kamu memang cukup rendah hati, tetapi kerendahan hati seringkali menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. Sepertinya kamu tidak merasa pantas menyandang gelar spiritualis roh dunia paling berbakat." Begitu Xian Shi mengatakan ini, hawa dingin yang mengerikan kembali melanda aula. Para tetua sekte abadi 7 alam pun kembali waspada. Karena hawa dingin masih datang dari Jie Shanxian. "Bukankah ayahmu hanya memberimu nama, tetapi tidak mengajarimu sopan santun sebagai manusia?" Jie Shanxian bertanya dengan dingin. "Jangan salahkan aku, senior. Aku hanya bercanda. Lagi pula, saudara yang gagap itu tadi bercanda denganku,
tetapi aku tidak mengatakan apa-apa. Senior, kamu tidak bisa bercanda dengan orang lain tapi tidak dengan dirimu sendiri, kan? Setelah Xianxi mengatakan ini, ketidaksenangan di mata Jie Shenxian tidak berkurang. Senior, tidak apa-apa. Hanya setelah Chu Feng diam-diam mengirim pesan kepada Jie Shenxian, kemudian Jie Shenxian menyingkirkan sikap dinginnya. Saudara Chu Feng, aku akan memberimu hadiah pertemuan. Sambil berbicara, Xianxi mengeluarkan batu ungu seukuran telur. Permukaan batu itu sangat tidak beraturan, banyak sekali tonjolannya, seolah-olah terbuat dari tumpukan pasir yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi batu ini memancarkan daya penghalang yang sangat kuat dan merupakan barang untuk dibudidayakan. Saudara Chu Feng, jika kamu bisa memurnikannya, kamu bisa mengambilnya. Jika tidak, itu berarti kamu tidak ditakdirkan untuk memilikinya. Xianxi berkata kepada Chu Feng. Apa maksudnya? Mereka semua mengatakan itu adalah hadiah pertemuan, dan juga mengatakan bahwa kamu hanya dapat mengambilnya jika kamu memang ditakdirkan untuk melakukannya. Kata Wang Qiang. Ini adalah aturan di sini. Setelah Xianxi selesai berbicara, dia melihat ke arah Chu Feng. Saudara Chu Feng, apakah kamu ingin mencoba? Tapi sebelum Chu Feng sempat berbicara, dia segera menambahkan, kamu tidak berani, kan? Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.